Kan mau proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Agricultural Indonesia. Oke sobat, kali ini kita akan ajak jalan kalian di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Lampung. Kali ini kita akan sharing tentang integrasi teras sawit, perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi. Jadi adalah konsep yang sudah digaungkan di program nasional. Hampir kebanyakan di perkebunan sawit sekarang memiliki sapi. Jadi sapi ini adalah yang dikembangkan. Ini anakan ya Pak. Anakan ini cukup banyak. Ini pakannya pun dari sebagian limbah yang bisa dimanfaatkan dari solid dekanter yang dari kelapa sawit, dari proses pengolahan kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan untuk pakan dari sapi. Jadi kita akan nanti wawancarai salah satu PIC atau manajer yang ada di sini yang mengelola sapi. Ini adalah anakan yang cukup banyak. Ini jumlahnya sekitar 1000 lebih di total area sini. Area sini ada 2.600-an hektar kelapa sawit dan dikembangkan sapi yang ada hampir 1.200. Oke, nanti kita akan ketemu yang bertugas di sini. Kita akan gali informasi seputar integrasi sawit dan sapi. Nah, dimatiin aja. Ini adalah indukan yang baru saja melahirkan. Ini sepertinya peranakan Brahman kalau jenisnya. Nah, ini anaknya sangat lucu. Jadi umur 1 minggu. 1 minggu sudah beranak. Nah, Masya Allah anaknya. Nah, ini banyak yang sudah beranak di sekitaran sini. Kita akan melihat. Nah, kalau yang lorong sini ini yang hamil. Ini yang hamil. Kalau yang ini yang baru saja melahirkan. Nah, ini dipisah. Nah, ini sudah melahirkan tuh, yang sebelah sini ada yang coklat. Jadi peternakan ini cukup bagus. Jadi mengintegrasikan antara kelapa sawit dengan sapi. Jadi sebagian pakan dari ini adalah dari pelepah kelapa sawit yang dicincang terus difermentasi, sebagian dicampur dengan solid dekanter. Ini hasil olahan kelapa sawit, jadi ekses dari limbah yang masih sangat bernilai gizi tinggi bagi nutrisi sapi ini. Terus dikembangkan juga beberapa menanam rumput karena secara alami sapi ini masih makan rumputan. Nah, ini sudah beranak. Oke, kita nyari manajer sapinya, sepertinya masih sibuk mengawasi di bagian lain. Nah, kita jalan-jalan dulu aja. Ini yang hamil. Kita akan lihat lorong sana yang sapi yang sudah agak remaja. Ini lorong ini yang tadi yang barusan melahirkan. Terus kita akan melihat pemisahan sapi, anakan sapi yang remaja. Nah, ini sudah remaja. Terus ini lagi pembersihan kandang. Jadi kotoran ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kelapa sawit. Ini lagi pembersihan kandang secara rutin supaya sanitasinya bersih terus. Ini pakannya dari apa Pak? Pakannya dari apa? Pakan dari apa? Rumput atau? Campur Pak, sentrat Campur sama ongkok terus. sama apa namanya bungkil. Oh, jangan bungkil. Ini bungkil dari kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan. Ini umur berapa? Umur pinter Pak? 7 sampai 8 bulan. Nah, ini cukup
bagus ya pengembangan sapi. Nanti kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk kelapa sawit. Jadi pelepah kelapa sawit yang sudah dipruning dijadikan pakan, sebagian pakan sapi. Setelah sapi dewasa dan kotorannya bisa dimanfaatkan. Hai. Nah. Ternyata lucu nih ya, banyak nih, Masya Allah. Hai. Wih. Nah, tuh. Hai. Itu sangat banyak. Nah, ini bisa dicontoh untuk bagi kalian yang bekerja di lingkungan perkebunan kelapa sawit, bisa budidaya sapi seperti ini, atau bagi investor atau owner bisa mengembangkan sistem seperti ini. Jadi pengembangan sapi diintegrasi dengan sawit. Nah, ini sangat bagus. Nah, ini kelompokkan. Nah, ini betina-betina kayak sih sudah mulai bunting seperti ini. Ini. Nah. Oke, nanti kita akan cari Pak manajernya. Oke, karena tadi belum ketemu manajer sapi di sini, ya kita cerita. Nanti kita gali informasi. Jadi khusus yang lokasi ini lokasi pemilahan yang sapi-sapi bunting. Jadi sudah dipilih. Jumlahnya ada di sini, papan monitor. Ini ada 46 sapi bunting. Agak galak yang hitam. Nah, itu 46. Yang pedetnya anakan tadi yang kita nengok, nanti kita nengok. Nah, oke, sapi bunting ini nanti setelah mau melahirkan dipindah ke sini, ke lorong sini. Nah, ini sudah mau melahirkan. Nah, ukurannya ini 6x3. Ini 6-nya meter ke sana, 3-nya ke sini. Nah, ini sudah mau siap untuk melahirkan. Ini sudah ada yang melahirkan satu. Nah, ini pedet kecil nih. Nah, ini sudah ada melahirkan. Nah, ya, mungkin sekitar umur 7 hari. Galak. Galak. Jadi ketika ini galak mau diganggu. Jadi lorong ini nanti sampai dia sudah disapih, anaknya nanti dipindah selama 3 bulan di sini sama induknya. Nanti terus dipindah di tempat yang anakan remaja yang pedet tadi. Terus yang sebelah sana itu ada yang tempat yang lorong sakit. Nah, jadi di yang lorong sakit ini di karantina supaya tidak nular ke sapi yang lain. Kalau yang ini apa Pak? Ya, pemeliharaan biasa. Nah, ini pemeliharaan biasa digabung. Jadi setelah beranak 3 bulan masih disapih di sini. Ya, gabung di sini. Nah, digabung. Dia anakan setelah melahirkan digabung di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti ini dipisah pedetnya. Dipisah pedet yang di sebelah sana. Yang ini karantina supaya nggak nular. Ini adalah pakan yang diberikan di sini. Ini komposisinya ada dedaunan rumput yang hijau, terus ada onggok itu dari proses pengolahan ubi, terus ampasnya sama ampas kedelai, terus dicampur fermentasi, terus dikasih pakan ke sapi. 20 kilo per hari. 20 kilo per hari. 25 hari untuk fermentasi dan dikasih pakan. 20 kilo. 20 kilo per hari untuk pakan sapi ini. Habis ini kita akan melihat ada yang diangon di lapangan. Di sini kita akan melihat yang di lapangan, yang sapi yang diangon, jadi makan rumput dilihatkan. Karena kandang ini tidak mencukupi. Kita akan melihat sistemnya yang di lapangan. Yuk.
Oke, kita berada di dalam tengah-tengah kebun kelapa sawit di blok. Jadi ini yang diangon, dilepas di lapangan. Jadi secara alaminya sapi ini mereka bisa leluasa mencari pakan rumput sendiri, beda sama yang dikandangkan tadi. Jadi di perbandingannya satu sapi ini untuk 2 hektar arealnya. Jadi setiap hari ini dipindah, dan supaya tidak kemana-mana ini dibatasi dengan kabel elektrik. Kabel elektrik ini nanti energinya dari solar cell. Nah, ini nggak apa-apa, tapi nanti sapi, nah ini nggak kecil, saya tidak takutin sapi supaya tidak keluar kemana-mana. Nah, ini sapi kelihatan gemuk dan bersih, jadi mereka kalau dilepas dengan kondisi naturalnya mereka sendiri, nah ini jadi bersih-bersih dan gemuk-gemuk ya. Mereka makan rumput, dan harus dipastikan ketika dilepas di sini jangan ada aplikasi pemupukan plastik atau bekas-bekas pupuk, karena itu akan memicu kematian. Salah satu contoh dulu ada di Padang, di salah satu perusahaan ada sapi masyarakat yang biasanya cari pakan rumput di tengah sapi, tapi di situ ada aplikasi pupuk CO, jadi banyak yang mati. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini setiap hari digiring antar blok supaya mereka makan dari rembutan alamnya. Kita lihat sapinya sangat bersih, terus gemuk-gemuk. Ini campuran, ini ada limusin, ada peranakan Brahman. Nah, ini kelihatan bersih-bersih. Oke, nanti kita akan melihat terakhir sumber energi listrik ini. Wah, ternyata kesetrum kenceng. Ternyata kesetrumnya kenceng. Ini nyetrum dari kenceng, terpental. Jadi kita akan melihat energi listrik ini dari solar cell. Ayo kita ke sana. Oke, ini adalah alat solar cell sebagai sumber energi untuk sumber energi bagi kabel listrik ini. Ini ada 2 panel ya, ada 2 panel solar cell yang untuk luasnya 40 hektar. 40 hektar ini membutuhkan 20 watt. Ya itu ada 20 watt solar chargernya. Terus ini ada butuh 2 alat ini untuk luas 40 hektar. Jadi untuk kabel ini ada panjangnya satu row 400 meter, butuh 12 roll. Jadi untuk kebutuhan 40 hektar. Jadi ini cukup efektif, kita memanfaatkan energi sinar matahari untuk sebagai energi. Oke, terima kasih Sobat Tani, semoga bermanfaat. Ini adalah sharing integrasi sawit dan sapi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.